Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Apriyadi. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil audit tata kelola sistem informasi teknologi informasi pada sistem point of sales di Alfamart ya, dengan menggunakan framework COVID 4.1 dengan domain delivery and support-nya, terus DSS 11-nya yang tentang manage data ya. Di sini apa apa yang akan kita bahas ini adalah beberapa tahapan yang ingin kita bahas ya. Yang pertama itu latar belakang profil, metode metodologi audit, hasil manajemen awareness, sama identifikasi risiko dan kelemahan kontrol, hasil multi level ASI versus 2B, yang keenam itu strategi rekomendasi perbaikan. Mengapa tata kelola data penting bagi Alfamart? Alfamart adalah salah satu perusahaan retail minimarket terbesar di Indonesia. Dalam dalam profesionalnya, Alfamart itu mengendalikan sistem point of sales atau POS untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola stok barang, dan menyusun laporan penjualan secara cepat dan akurat di ribuan gerai. Karena volume data transaksi yang besar setiap harinya, tata kelola data harus diaudit agar sistem tetap aman, efektif, dan minim resiko kesalahan operasional. Di sini saya eh, sudah ada 10 responden pada pada toko, pada orang ya, kepala toko, contohnya kepala toko, asisten, kru, store, kasir, dan core wheel, serta juga area manager. Dengan DS11 itu yaitu membahas tentang manage data dan fokus domain audit. Nah, ini ya, setelah itu sudah dijadikan data Excel. Tahapan pelaksanaan auditnya yang pertama itu menentukan objek audit sistem POS pada Alfamart. Yang kedua itu identifikasi kebutuhan tata kelola. Yang ketiga menentukan framework COVID 4.1. Yang keempat menyusun dan menyebarkan konsioner. Yang kelima itu mengumpulkan data dari 10 responden. Yang keenam mengelola data di Microsoft Excel, mengukur tingkat maturity level, serta menyusun temuan dan rekomendasi. Jadi tahapan-tahapan ini sudah saya lakukan ya. Nah, ada dua konsioner sebagai dasar analisis. Yang pertama itu, konsioner pertama itu memanage awareness, yaitu mengukur kesadaran manajemen terhadap pengelolaan data dengan skala skala jawaban kurang, cukup, baik, cukup, dan baik ya. Contohnya ini ya, datanya kurang, cukup, baik. Ini ada 10 responden, semuanya dari jumlah perbutannya semuanya ngisi ya. Ini 10. Contoh ini adalah responden yang pertama itu, eh, di baris ini yang kurang tuh 0, cukupnya ada 5, dan baiknya ada 5. Di sini kan ada 14 butir pertanyaan ya. Nah, ini datanya saya kumpulin menjadi satu ya, Excel. Nah, hasil konsenor satu itu tingkat kesadaran manajemen
awareness-nya itu 58,57 ya. Responden menilai pengolahan data sudah cukup baik dengan kecenderungan ke arah baik. Ini ya cukup cenderung baik ya 58,6 dengan nilai rata-rata kerjanya DH-nya tuh 2,38 itu kriteria sedang. Nah, nilai kinerja detail kontrol objeknya atau DOC-nya ini ya. Dengan kebutuhan bisnis untuk manajemen data ini baik, pengaturan penyimpanannya sudah cukup 2,4 nilainya 2,45 yaitu sedang. Media library-nya itu 2,40 dengan kapasitas sedang. Penghapusan data disposal itu 2,60 dengan tingkatannya baik. Di sini ada yang kritis ya, backup dan restore itu 2,10 ini sedang. Ini nilai paling kecil nih ya, backup dan restore. Nah, ini ya backup dan restore-nya. Di sini yang paling tinggi ini eh, di bagian ini ya, kebutuhan bisnis untuk manajemen data. Ya nilainya 2,50 ya, cukup baik. Dengan nilai rata-ratanya 2,38 di tingkatan sedang ya. Di sini ancaman terhadap keberadaan data sistem POS itu yang pertama lah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, serta lain-lainnya ya. Yang kedua itu gangguan disengaja seperti pencurian, perusakan, dan sabotase. Yang ketiga gangguan utils yaitu seperti listrik padam, gangguan jaringan. Yang keempat itu kerusakan peralatan yang mana seperti mesin kasirnya rusak atau hardware-nya terkendala serta jaringannya juga terkendala. Yang kelima itu gangguan keamanan TI seperti adanya hacking atau adanya virus-virus ataupun seperti virus seperti malware ataupun pencurian data ya. Gangguan lainnya itu kerusakan tempat ataupun human error ya. Langsung ke temuan utamanya yang tadi itu ya. Di sini temuan utamanya itu yang ini ya, backup dan restores. Backup dan restores DS 11.5 adalah titik paling lemah. Di sini sudah diidentifikasi bahwa backup dan restores ini titik yang paling lemah ya. Pengujian rutin terhadap media backup dengan proses restorasi belum dilakukan secara konsisten di seluruh toko dan belum ada checklist buku untuk aktivitas backup harian. Jadi ini harus ditingkatkan kembali ya. Dampaknya ke dalam data tidak pasti saat gangguan downtime toko lebih lama. Ini yang paling diawasi dari seluruh apanya. Langsung hasil kuesioner kedua itu pemantauan maturity level AS versus 2B, yang mana GSM-nya goal setting and measurement-nya itu dengan AS-nya 1, 2B-nya itu 4 dan gap-nya itu 2,81. PSP-nya fully stands in procedures yaitu 2, 2B-nya itu 4 dengan gap-nya 2,77. Yang pertama TA-nya itu tools and automation yaitu 1 dengan 2B-nya 4 dengan gap-nya itu 2,6 ya. SE-nya skill and experience-nya itu 2 dengan 2B-nya 3 dan gap-nya 1,6.
Responsibility and accountability-nya itu 3 dengan to-be-nya 4, gap-nya 1,5 ya. Awareness and commitment-nya itu 2, to-be-nya itu 4, dan nya 19. Nah, ini datanya itu ini ya. Nah, ini ya. Lanjut. Ini grafiknya, kesenjangan gap tiap atribut kematangannya ya. Yang merah ini to be, yang ungu, yang biru ini as is. Langsung kita ke strategi ya. Prioritas perbaikan secara bertahap. Prioritas pertama itu ya TA dan GSM, yang mana level 1 ke 2 sampai sampai level keempat tahapannya. Yang prioritas kedua itu AC dan PSP di level 2, 3, dan 4. Prioritas ketiga itu SE ya, level 2 ke 3. Target itu cukup di sini. RA-nya itu level 3 ke 4. Nah, usulan tindakan perbaikan dan indikator kinerjanya, menyusun SOP tertulis untuk backup, restorasi, dan penghapusan data secara konsisten dan dia semua toko ya. Sosialisasi dan pelatihan rutin kepada kasir, kepala toko, dan staf gudang. Pengadaan tools otomatis untuk proses backup dan restorasi data. Yang ketiga itu menetapkan indikator KPI, KGI yang terstruktur untuk evaluasi berkala. Nah, indikatornya frekuensi pengujian backup media, targetnya itu 2 bulan, 2 kali 2 bulan, 2 kali dalam 1 bulan. Waktu rata-rata restorasi datanya itu maksimal 2 jam, dengan presentase restorasi berhasilnya itu minimal 90%. Oke, terima kasih. Eh, Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.